tajalinya kamu, dan sebaliknya fananya Allah. Jadi pada saat disebut dekat dengan Allah, tajalinya Allah pada apa? Pada dirimu, pada fiilnya, asma'nya, sifatnya, dan fananya kamu, si Adam. Itulah yang kita leburkan. Maka mandi tobatnya dari hari pertama adalah dengan diguyur tadi semua la ilaha illallah, sucikan tubuhmu, lepaskan aku 4. Ya, sucikan aku 4. Apa yang diserahkan Ayan Khoraziah, sifat Adam, melepaskan kopiko tadi semua supaya nggak jadi setan, nggak jauh dari semua saton, sato itu maka binatang. Maka itulah banyak manusia selalu diibaratkan adalah di dalam Al-Quran dengan binatang. Allah mengatakan manusia yang seperti binatang. Walaqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha walahum a'yunun la yubsiruna biha walahum adanun la yasma'u ulaika kal an'am. Mereka itu binatang. Kata Allah bahkan lebih jauh dari binatang. Abah sudah bahas dalam kitab Risalah Kusyairiyah dari tafsir Lataiful Isyarah. Imam Kusyairi menjelaskan manusia yang lebih rendah dari binatang. Binatang walaupun dia tidak kenal dengan Tuhannya, tapi binatang mengerti siapa tuannya. Binatang mengerti siapa yang beri makan padanya. Binatang dengan tidak adanya akal tidak hak untuk disiksa. Tapi binatang pada saat dia beda dengan manusia. Manusia berhak mendapatkan penderitaan pada saat dia menjadi sato. Maka setan juga adalah menggunakan nun dan tanpa nun sato. Manusia pada saat sudah tadi. Maka itulah kenapa diperintahkan sholat. Inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Untuk membebaskan kalian dari perbuatan inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Bebas dari binatang bahimia, subuhnya dan syaitonnya. Tuh. Sahabat. Ya, disuruh masuk aja, disuruh masuk. Ya, ini Abah juga mau selesai, sahabat. Ada tamu-tamu Abah udah datang para kiai insyaallah sore hari ini dari semua ya. Jadi Abah sebagai penutup saja, sebagai natijah ya. Jadi sebagai Ramadan ini, jadi kalau begitu sesungguhnya adalah setan itu adalah bisa diri kita sendiri ya. Pada saat kita adalah ba'udah, pada saat kita jauh dari Allah, maka disitulah sesungguhnya sifat sato, sifat binatang, rakus tadi semua ya. Tadi inilah sahabat yang hari ini kenapa Abah membukakan kepada yang bersyariat tapi berhenti tanpa hakikat. Ayo lanjutkan pada hakikat. Yang sudah berhakikat, ayo teruskan bersyariat. Maka jangan sampai yang dari langit turun ke bawah, nggak mau turun ke bawah karena takut cacing. Tapi jangan sampai dari bawah ke atas, nggak mau naik ke atas karena takut geluduk. Harusnya syariat dan hakikat dipertemukan. Khidir dan Musa disatukan. Gula dan manis adalah ditajalikan, disatukan. Syariat pada hakikat. Kalau sajanya syariat saja fasik. Tapi hakikat saja adalah zindik. Maka kita tidak boleh fasik. Tidak boleh zindik. Man tajamma bainahuma faqad tasaddaq. Maka kawinkan manis dan gula. Jangan pada manis, jangan hanya pada gula. Inilah tujuan kita adalah saum Ramadan. Semoga kita dengan saum Ramadan ini adalah bagaimana kita menyatukan. Maka mandinya setelah kita memahami ya Allah sucikan la ilaha illallah Allah Allahu, di penghujungnya adalah Rabbi anzilni munzalan mubarakan. Rabbi ya Tuhanku anjilni, pindahkan. Rabbi munjalan, tadi Rabbi anzilni munjalan mubarakan. Tuhan yang mau memindahkan, pindahkanlah munjalan mubarakan ke tempat yang lebih berkah. Munjalan mubarakan tadi. Rabbi anzilni munjalan mubarakan
wa anta sesungguhnya engkau khairul sebaik-baiknya adalah yang memberikan keberkahan. Ya. Itu saja. Majengan, duduk majengan. Calik. Adi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Calik ajengan, calik. Ya. Itu ya sahabat, mudah-mudahan dipahami. Maka kesempurnaan adalah jangan sampai orang syariat fasik, jangan sampai orang hakikat zindik. Maka di Ramadan ini kawinkan dohiron wa batinan, jangan jadi syatona atau jadi syato. Tadi semua ya mudah-mudahan bisa difahami. Maka indahkan syariatmu dengan hakikat, indahkan hakikatmu adalah karena dengan perbuatan, dengan syariat. Karena itulah kesempurnaan. Diutusnya Rasulullah pada syariat untuk membawa misi Allah pada hakikat. Maka itulah keindahan gula dan manis. Ya, sehat semua, bahagia semua. Insya Allah mudah-mudahan saja. Lebaran kan besok ajengan? Anjing lebaran mau? Aku makan aina. Para aulia Allah, mereka yang khalwat di gua-gua dalam kegelapan bisa menentukan waktu sholat, bisa menentukan 1 Syawal. Pada disinilah maka Al-Quran sebetulnya sudah menuntun kita dengan jelas. Ramadan adalah perjalanan 1 bulan, adalah yang secara syariat jatuh pada bulan. Bulan adalah tubuhmu, Badrun adalah tubuhmu, Syamsun adalah ruhmu. Maka sesungguhnya disitulah yang anta badrun, anta samsun, anta nurun fauqa nuri. Pada saat sudah badrun dan samsun, nurun ala nurin, sebetulnya setiap diri akan mengetahui kapan jatuhnya 1 Syawal. Karena tubuhmu akan berguncang, bulu, kulit, daging, tulangmu akan berguncang. Dia akan bertakbir. Ya. Pada saat terjadi pernikahan dohir dan batin sebagaimana pembuka. Maka itulah sahabat dalam surat Al-Baqarah setelah Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah menggunakan kata kutiba, ya, dan hanya 1 perintah kepada kita manusia yang Allah perintahkan kutiba. Yang sama juga Allah perintahkan pada dirinya dengan mengatakan kutiba. Maka sesungguhnya penentuan 1 Syawal adalah yang paling jujur adalah tubuhmu sendiri sebetulnya. Maka jangan aneh kalau dalam kitab Fathul Mu'in saya Jainuddin Al-Malibari juga pada dasarnya penentuan 1 Ramadan ataupun 1 Syawal adalah boleh setiap individu mengambil ijtihadnya sendiri, tetapi tidak untuk umum, ya, tetapi untuk dirinya sendiri. Ya, sebagaimana yang dilakukan Muhammadiyah adalah mereka menentukan 1 Syawal dan 1 Ramadan adalah menurut dirinya. Walaupun Muhammadiyah masih menggunakan hitungan hisab, ya sahabat. Tetapi bagi Abah pribadi, ya sahabat, buat teman-teman, ya sesungguhnya kalau kita sudah mengerti tentang hakikat bulan, ya, anta samsun, anta badrun, anta nurun fauqa nuri, anta
iksirun wa ghali anta misbahus suduri. Sebetulnya tubuh kita sendiri akan memberitahu. Makanya pada saat walitukmilul iddata walitukabbirullah, pada saat tubuh kita sudah menyempurnakan sebagaimana disuruh oleh Allah adalah kutiba, dari kata katabah. Maka sesungguhnya pada saat penentuan hari sudah mencukupi, ya, ayyam ma'dudat, dan kita melakukan perjalanan paman kana minkum maridon au ala syafarin fa'iddatum min ayyamin ukhar. Sesungguhnya kita serahkan dari hari pertama, la hayyun la ilmun la syami'un la basyirun la qadirun, setiap hari. Sesungguhnya di penghujung adalah pada saat dia berfirman, faman syahida minkum syahra falyasum, tubuhmu akan melihat bulan, faman syahida minkum, maka kamu sudah mulai saum. Faman syahida minkum syahra falyasum, ya, dan kamu pun adalah akan berbuka pada saat melihat bulan. Tubuhmu sendiri akan mengasih tahu tadi. Faman kana minkum maridon aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Maka di situ disusul oleh Allah walitukmilul iddata, ya, menyempurnakan penyerahan. Bagaimana adalah menyerahkan 10 hari yang pertama, 10 hari yang kedua, dan 10 hari yang ketiga. Kita serahkan walitukmilul iddata, maka tubuhmu akan bertakbir walitukabbirullah, sesungguhnya. Nah, disinilah sahabat, inilah maka kita tidak boleh lepaskan pada hakikat. Syariat adalah yang dikawinkan dengan hakikat. Maka oleh karena itu, ya, di malam hari ini Abah menjawab dari pertanyaan sahabat-sahabat. Kalau Abah pribadi milih hari Jumat kah, hari Sabtu kah? Kalau seandainya pemerintah ru'yatul hilalnya tidak sampai, Abah akan mengikuti tubuh ini, dan kelihatannya cenderungnya lebih kepada hari Jumat, ya. Getarannya sudah mulai terasa pada saat disempurnakan semuanya. Pengakuan-pengakuan pada diri, sebagai kata Allah, as-saumul li wa ana azibi, sebetulnya mulai pada bulu, kulit, daging, tulang, darah, sumsum, urat sudah mulai ada takbir sebetulnya. Tadi semua sahabat. Jadi buat sahabat-sahabat, ya, kalau seandainya sudah bisa menemukan itu, merasakan itu, bahagialah. Maka itulah kenapa ada Idul Fitri. Jadi kembali kepada fitrah itu bisa kamu buktikan dan bisa kamu rasakan dengan tubuh ini. Maka itulah, maka ada bahasa imsak, ya sahabat, ada bahasa saum, ada bahasa siam, tadi semua, ya. Maka insya Allah, ya, kalau secara pribadi bagi Abah adalah Jum'ah, ya. Walaupun Abah ngikutin saum, ngikutin adalah Muhammadiyah, ngikutin NU adalah diawali dengan hari Khamis tadi semua, ya. Walaupun perbedaannya hanya sedikit saja, tinggal melihat darjahnya itu berat ke hari sebelumnya atau ke hari Kamisnya gitu. Nah, tetapi kalau untuk lebarannya ini, ya, kelihatannya, tapi nanti insya Allah Abah akan
hari Kamis, hari sore ini akan sempurna sebetulnya. Pada saat dadamu sudah berguncang, pukulannya begitu keras, bulumu sudah berdiri, dan kemudian desiran darahmu, nafasmu menyatu semua. Disitulah yang dikatakan walitukmilul iddata, berarti sudah menyempurnakan perjalanan 30 ruas jari pada jari ini. Sudah betul-betul sudah id tadi semua ya. Sehingga Samsun dan Badrun sudah menyatu tadi semua. Maka badanmu sudah layak untuk iftar. Badanmu sudah layak untuk menikmati. Sudah berubah. Kalau ibaratkan ulat sudah keluar kepompongnya. Udah siap terbang. Ya. Disitulah sebetulnya id tadi semua. Jadi kata ada yaudu adalah. Maka tubuhmu adalah insyaallah sudah ayyada yu'ayyidu. Sudah merasakan pesta. Merasakan perubahan. Merasakan kebeningan. Menyaksikan cahaya nurun ala nurin. Itulah yang dikatakan oleh Allah tadi. Nurun ala nurin. Maka nur yang pertama adalah Badrun. Nur yang kedua Nurin adalah Samsun. Anta Badrun. Anta nurun pauko nuri. Nah di situ. Anta iksyirun wa goli. Engkau sudah layak menjadi pohon iksyir yang mahal. Ya. Anta misbahu suduri. Maka sudah barulah sesungguhnya adalah Nabi dan Rasul itu ya Nabi salam alaika kepada tubuhmu. Ya Rasul salam alaika. Hakikat baginda Nabi pada ruhmu itu. Dari sudah menyatu ya. Dan itu bisa dirasakan sahabat ya. Maka jadi kalau begitu Abah ikut Muhammadiyah apa ikut NU, ikut tubuh Abah sendiri. Jadi semua. Iman itu tidak bisa kata siapapun tadi. Ya. Inilah disinilah perlu kita memang semuanya kita jalankan secara syariat dan hakikatnya. Maka kalau goncangan yang Abah rasakan tadi karena walitukmilul iddata walitukabbirullah tadi semua ya. Insyaallah berarti kalau begitu wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Nah, qarib di situ adalah maka dikatakan oleh Syaikhul Su'aul Basyirah yushiduka kurbahu minka. Nah ini. Sebetulnya hikam juga sudah memberitakan tentang itu. Su'aul Basyirah yushiduka kurbahu minka. Tadi semua. Apa itu kurbah? Qorib tadi semua. Ya. Yang nanti akan disusul dengan menyembelih dirimu. Idul kurban nanti 2 bulan lagi. Qorib tadi semua. Bagaimana qorib? Karena Badrun sudah menyatu pada Samsun. Sudah melebur, sudah jam'u. Bahwa lenyapnya diri kita yang zahir, ihramnya diri kita yang zahir karena melebur pada diri kita yang batin. Maka diri kita yang zahir ini sekarang sudah bukan lagi dunia. Dia sudah masuk ke dalam tatanan. Itulah sahabat, maka pantas Allah berfirman, wabtagi fima ataqallahu darul akhirah. Kalau sudah nyebrang, maka di situ ada wala tansa nasibaka minad dunya. Dunia, Allah bicara dunia, ya tubuhmu. Allah bicara akhirat, ya ruhmu itu. Allah bicara dunia, ya Badrun itu. Allah bicara akhirat, ya Samsun itu. Sahabat, sebenarnya kalau menurut ahli hakikat tadi semua ya. Maka ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, salawatullah alaika. Maka kenapa kata salawat? Seolah-olah kata solat yang jamak dari solat gitu kan. Padahal sebetulnya salawat adalah tubuhmu, zikir adalah ruhmu. Maka disinilah sebetulnya di
Itulah kenapa sahabat saum itu adalah betul-betul bulan 9 itu adalah bulan kesempurnaan gabungan dari Rajab dan Sa'ban. Rajab adalah ruhmu syahrullah dan Sa'ban adalah tubuhmu, adalah bulannya Rasulullah. Anta samsun, anta badrun, anta nurun, fauqa nuri, anta iksyirun wa ghali, anta misbahu suduri. Maka itulah yang dikatakan salamun hatta, itu. Inna anzalnahu fi lailatul qad wa ma adraka ma lailatul qad. Tadi Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidni rabbihim min kulli amr. Salamun hatta hiya hatta. Itu salamun hiya hatta matla'il fajr. Di mana dia itu sahabat? Maaf ya, ini kita bicara tentang ahli hakikat tadi semua. Di mana fajar itu akan nampak pada dirimu? Hatta hiya hatta matla'il fajr. Kamu sudah selamat. Maka ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika. Hatta hiya hatta matla'il fajr. Di dada semuanya, berita terakhirnya. Karena jantung kita adalah merupakan qalbul Quran. Tubuh kita adalah ummul Quran. Maka di jantung adalah hakikat Yasin. Maka di situ sudah salamun qaula mir rabbir rahim wa amtazu yauma ayyuhal mujrimun. Salamun tadi. Maka sahabat, maka pembacaan pada saat itu terjadi, katakan Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Itulah sesungguhnya sahabat, maka syariat dan hakikat itu harus dikawinkan karena dia adalah suami istri. Sehingga dalam penentuan sholat, penentuan Ramadan, penentuan 1 Syawal, yang paling jujur menentukan, mengetahui adalah dirimu sendiri tadi semua, ya, tubuhmu sendiri tadi semua. Itu ya, sahabat, selamat pagi semuanya dimanapun berada. Tapi karena tadi ada beberapa WA ke Abah dan video, bagaimana Abah? Nah, kalau menurut Abah ya, kemungkinannya adalah lebih utama adalah hari Jumat, ya, karena nanti kalau ditarik ke hari Sabtu maka justru berdasarkan hitungan, silahkan nanti cek saja dari hitungan hisab, antara tarikan ke sini dan tarikan ke sana adalah dalam hitungan hisab sekalipun sebetulnya kekurangannya jatuh di hari Jumat itu sedikit. Tapi kalau dipaksakan ke hari Sabtu, ya, tetapi karena memang mungkin kaidah daripada NU adalah ru'yatul hilal tadi semua, dan semuanya menggunakan mata sini dan melihat, sebetulnya ada melihat secara ro'ah. Sehebat apapun kamu menggunakan ro'ah ini akan terhalang oleh bulan, terhalang oleh awan, terhalang oleh semuanya adalah. Maka pada saat mata kita punya keterbatasan penghalang, maka akhirnya selalu dipaksakan adalah ke 30 hari. Padahal terkadang belum tentu benar memaksakan kepada 30 hari itu. Karena bukan belum terlihat bulan sabit itu, tapi terhalang. Nah itulah, maka sebenarnya harusnya adalah saudara kita Muhammadiyah dan NU itu kawinkan tadi semua. Abah percaya karena Abah orang NU dan dari dulu juga Abah belajar tentang sedikit ilmu falak, ya, kita Samsiah itu dulu, ya. Sebetulnya baik ya sesungguhnya, tetapi kalau seandainya itu diterapkan pada diri semua, cuma kan tidak mungkin. Tidak mungkin setiap manusia sampai pada tahap itu, minimal ya
Ya kita pun adalah memahaminya minimal gitu kan tadi. Abah siap bertanggung jawab menentukan satu Syawal, satu Ramadan setiap tahun. Karena berdasarkan apa yang bukan kata penglihatan mata ini, bukan. Karena melihat itu sahabat bisa dilihat secara ro'ah, nadharah, basyirah, dan absar. Nah itulah maka melihat, maka kan ru'yatul hilal itu melihat hilal tadi semua ya. Tapi pada saat keterbatasan melihat hilal karena keterbatasan mata, karena tidak melihat itu banyak faktor. Satu, mata yang rusak. Yang kedua, ada penghalang. Yang ketiga, memang tidak terlihat, tidak adanya objek. Jadi pada saat adanya objek tapi terhalang, itu bukan berarti tidak ada tadi semua ya. Disinilah sebetulnya adalah harusnya adalah mulai duduk Muhammadiyah dan NU adalah lebih utama menyatukan umat daripada saling mempertahankan dengan ini sahabat ya. Jadi sekali lagi Ibu Ustazah Lili ya yang mengatakan penghitungannya gimana kalau Abah sendiri sebetulnya kelihatannya lebih memungkinkan Jum'ah ya. Karena tarikan kepada Jum'ah lebih kuat daripada terhalangnya tidak melihat hilal di hari Jumat ya. Karena kalau Abah lihat darjahnya sekalipun dari hitungan hisab pun harusnya sudah kelihatan kok sebenarnya. Ya, tapi yang paling jujur adalah la raiba fihi adalah tubuh kita. Disitulah sahabat kita harus belajar ilmu hakikat itu. Karena tubuhmu dan ruhmu adalah Samsun dan Badrun yang sebetulnya tidak bisa dibohongi. La raiba fihi hudalil muttaqin. Pada saat engkau telanjang, maka sesungguhnya, nah itulah maka kenapa alif lam mim tuh. Pada saat alif laisa pada mim tadi semua. Pada saat badrun laisa pada samsun tadi semua. Dalikal kitabul la raiba fihi itu. Sama saja seperti Yasin. Pada saat engkau sudah sempurna sebagai shin di ujung Ramadan itu sebetulnya wal Qur'anil Hakim. Tadi sesungguhnya adalah tubuhmu sebagai Yasin dan sebagai Al-Quranul Hakim. Tuh, tadi. Jadi ya sahabat, jadi ini tapi ini bicara secara hakikat. Cuma kalau seandainya kalian masih ragu, ya yang Muhammadiyah silakan ikut Muhammadiyah, yang NU silakan ikut NU. Tapi jangan sampai nanti Allahnya yang bingung ini orang nih mau ngapain gitu sebenarnya gitu. Sebenarnya ya makanya itulah sesungguhnya eh, sehatlah semua panjenengan. Tapi kalau ditanya Abah, tetap Abah akan menghormati pemerintah ya sahabat ya secara pribadi Abah tadi semua menghormati pemerintah. Tapi kalau Abah lihat kemungkinan Jumat itu kuat ya sahabat ya, kemungkinan Jumat itu kuat. Karena tadi tubuh tidak bisa dibohongi tadi semua ya. Itulah kenapa Idul Fitri, Id kembali pada fitrah. Pada saat kembali pada fitrah adalah karena kita imsak daripada tubuh dari hari pertama sampai hari itulah datangnya Id tadi semua. Dan Id tidak bisa diatur-atur oleh lihat hilal sebetulnya. Karena hilal yang paling baik adalah tadi paman syahida minkumus syahr tadi semua. Pada saat tubuhmu sudah tadi syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an wa bayyina, sudah ada bil bayinat pada tubuhmu. Hudan wal furqan. Karena sudah terjadi al-qadar pada tubuhmu. Tadi semua ya. Karena semuanya pada diri kita sahabat. Kalau itulah dahsyatnya ilmu hakikat. Jadi tidak ada maka la raiba fihi hudal lil muttaqin pada apapun. Itulah nggak usah bertanya kemana-mana. Bertanyalah pada diri. Rasakanlah pada diri. Buktikanlah pada diri. Karena tidak ada yang paling jujur
adalah dirimu, sahabat. Nah, tetapi jangan membuat keributan dalam artinya apa namanya, karena kita ada bagian daripada masyarakat lain, manusia lain, tapi minimal kita harus mengerti ya sahabat. Itu saja barangkali. Jadi Abah mau lebaran mana pribadi, lebaran hari Jumat. Itu kalau Abah pribadi ya tadi semua. Karena kalau menurut Abah bukan tidak ada, tapi getarannya sudah terasa pada kulit daging. Nah ini biasanya karena Allah itu tidak ada pada ruang dan waktu, sahabat tadi semua ya. Tadi. Jadi seharusnya memang kita ini adalah selamanya imsak tadi semua ya, Ramadan selamanya tadi. Tetapi untuk penentuan Ramadan secara syariat juga bisa menggunakan badrun tubuh kita. Maka walitukmilul iddata walitukabbirullah. Nah, bertakbirlah tubuhmu itu. Perutmu, kulitmu, dagingmu, tulangmu, sumsummu, semua adalah. Itu yang disebutkan dikir kulu jasad. Bertakbir seluruh tubuh kita itu sebetulnya pada penutup. Pada saat kata Allah, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra walitukmilul iddata, ketika kau sempurnakan, melepaskan aku 4, aku 3. Nah maka bersama tadi, wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Nah itu tinggal selesai, fal yastajibu li wal yu'minu bi la'allahum insyaallah. Sahabat, itu saja ya buat teman-teman yang bertanya tentang lebaran secara hakikat. Tadi semua adalah kalau ditanya kepada Abah pribadi, kelihatan kemungkinannya adalah walaupun nanti NU menentukan hari Sabtu, tapi secara hakikat adalah lebih cenderung pada hari Jumat tadi semua ya. Lebih cenderung ke sana karena tubuh tidak bisa, dan kita tidak boleh munafik mengatakan enggak ya lebarannya nggak bisa karena tubuhmu sudah dulag kok, begitu kan tadi bahasanya begitu. Kulit, bulu, tulang, darah, sumsummu sudah bertakbir kok, walitukmilul iddata walitukabbirullah. Tidak bisa kita berpura-pura. Inilah hebatnya hakikat, sahabat, sebetulnya. Cuma sayang manusia sekarang ini menjauhi hakikat tadi semua ya. Ada yang melakukan hakikat menjauhi syariat gitu kan. Seharusnya adalah tubuhmu syariat, ruhmu hakikat. Badrun adalah syariat, Samsun adalah hakikat. Tidak bisa dipisahkan, tapi harus menyatu, tidak boleh dipiraukan. Nah itu saja syaratnya. Alif laisa kepada mim. Ya, alif lam mim itu laisa. Maka ada Allah, ada Muhammad. Itulah syariat hakikat yang tidak boleh dipisahkan oleh kita. Ya, karena dia Samsun itu nyata pada Badrun. Ya, itu saja. Karena kita bicara tentang malam tadi semua ya. Mohon maaf atas kekurangan, sehat semua sahabat dimanapun. Selamat makan sahur buat teman-teman Irian barangkali, dan juga buat teman-teman insyaallah nanti 4 April kita akan ada halal bihalal, dan sekaligus adalah buat teman-teman yang dari kemarin saya ingin berbaiat dengan Abah, silakan nanti 4 April adalah kita supaya panjenengan bisa menentukan lebaran tubuhmu, bisa tahu kapan satu Syawal gitu. Gitu. Supaya kalau sudah Id ada yaudu, tubuhmu sudah iftar, sudah sudah biar saumnya nggak jadi nggak jadi awal Ramadan kupu-kupu, akhir Ramadan kupu-kupu, awal Ramadan ulat, akhir Ramadan ulat gitu, awal Ramadan ular, akhir Ramadan ular. Nah disitulah sebetulnya. Coba kamu kan bisa saksikan sendiri kapan kupu-kupu itu menetas menjadi ulat, itu berubah. Nah diri kita ada sebelum saum itu adalah ulat. Kan kita tahu kapan kita ini keluar dari kepompong itu. Nah itulah yang dimaksudkan sumuliyati, kamu saumlah karena paman syahida minkum syahra falyasum itu. Maka
pada saat engkau sudah keluar dari kepompong, kau tahu lebaran itu. Gitu kan, tahu. Makanya nggak bisa dibohongi orang hakikat itu dalam segala perkara, sahabat ya. Karena kitalah pelakunya, ya, bukan. Sehat semua ya. Jadi sekali lagi Abah mengundang buat teman-teman yang dekat nanti atau untuk hadir di majelis Abah tanggal 4 April ya. Kita ada di sana ada beberapa yang kita samakan frekuensinya dengan Abah gitu kan tadi semua ya. Samakan frekuensinya, samakan amaliyahnya, kemudian kita mulai merasakan satu nafas, satu hidup dari semua. Supaya semua bisa merasakan keberkahannya juga. Jadi semua ya, ada luluberan, ada semua. Itu saja barangkali sahabat Indonesia Timur, barangkali sudah sahur Indonesia bagian tengah, semua Mas Budi, Bu Ilin, semua sudah sahur, Ananda Arafat, semua ya. Sehat semua lah panjenengan. Singapura, Bu Siti udah sahur kah tadi semua? Ya Pak Abu, Mas Dedi, Melbourne, ya Ibu Nuri, Fed, ya semoga ya semuanya sehat semua. Dan juga sahabat Taiwan, sahabat Hong Kong semua. Dan semoga juga sahabat Eropa, Ibu siapa ya yang dari kemarin Belgia, Brussels. Semoga saja Abah tidak ada halangan ya di tanggal 22 April berangkat ke Eropa. Insya Allah kita menuju Paris dulu, kemudian menuju Belgia. Barangkali yang teman Paris, Abah nanti tanggal 22, tanggal 23-nya adalah sudah ada di Belgia. Kemudian nyambung ke Belanda ya, Belanda, Rotterdam, Amsterdam, kemudian kita berangkat ke Köln ya, Jerman Timur ya. Kemudian ke Frankfurt, Jerman Barat ya, barulah nanti nyebrang ke Switzerland. Itu ya jadwalnya, semoga saja dengan adanya perang ini nggak ada masalah. Bagi Abah berangkat alhamdulillah, nggak berangkat pun alhamdulillah. Cuma nanti pada saat waktu sudah dekat Abah kasih tahu buat teman-teman Eropa semua ya. Sehat panjenengan semua, ayo bahagia semua, nggak usah mikirin perang, nggak usah mikirin apa, insya Allah. Disitulah ayo, di akhir perjalanan ini kita harus memahami hakikat ini adalah kenapa? Karena biar kita tidak takut lagi kepada apapun. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim. Kita tidak takut mati karena tidak merasa hidup. Ya. Mereka yang mengaku dirinya kiai, ya, menganggap Tuhannya itu, padahal Tuhannya sudah berkata lebih dari 5 ayat, Inna Rabbaka atau binas, Tuhanmu lah yang meliputi dirimu, Tuhanmu lah yang menjadi dirimu. Tuh, itu al insanu syiri wa syiri sifati wa sifati la ghairi. Sifatku itu bukan tiada lain daripada aku. Inilah akibat semacam ini. Jadi karena nggak ngerti ilmunya, dekat disebut hulul ittihad wahdatul wujud, jauh. Nah, salah lagi. Berjihad, ke sini jihad, ke sana jihad, salah udah. Maka itulah Allah itu laisa kamitslihi. Kenapa disebut laisa kamitslihi? Karena tidak bisa lagi. Laisa kamitslihi itu tadi tidak ada yang bisa ditunjuk. Karena pada saat segala sesuatu itu ditunjuk, berarti segala sesuatu itu adalah kawan. Itu apa sih yang bunyi itu? Ya. Pada saat bisa ditunjuk, pasti itu makhluk. Selama bisa ditunjuk, itu makhluk. Maka tadi, Allah itu dekat tak bersentuh, jauh tak berjarak. Makanya, al-kaunu kulluhu adalah, al-kaunu kulluhu adalah giratun. Kaun itu semuanya adalah tipuan. Ingat itu. Tadi. Wa ibratuha, kemudian apa namanya? Sebaliknya apa namanya? Al-kaunu kullu ada apa namanya? Giratun. Kemudian secara secara batinnya adalah semuanya ada pelajaran tadi. Maka tadi jangan kamu lihat bahwa yang sebenarnya yang ada ini ada, maka Allah itu mana tadi keberadaan
tadi ketiadaan Allah itulah keberadaan Allah. Maka segala yang nampak ini ada tapi tidak ada. Maka tadi al-kaunu kulhu giratun. Segala al-kaunu kulhu zulmatun. Segala kaun ini adalah zulumat, mati, tidak ada. Itu kullu sayin halikun. Segala sesuatu itu tidak ada, halikun. Kullu man 'alaiha fanin, fan. Wa yabqa wajhuka rabbuka dzul jalali wal ikram. Maka di sini pada saat itulah kata Imam Ghazali dari hadis baginda Nabi, man nadhara kulla syai'in ma lam yarallah fa huwal batil. Pada saat kau melihat segala sesuatu yang nampak itu hanyalah makhluk, maka kau adalah pandangan batil. Tadi semua, ya. Bahkan pada saat engkau sebagai diri kamu sebagai hanya makhluk, man akhraja nafasin bi ghairi dzikrillah fa huwal mayyit. Siapa yang keluar masuknya nafas ada tidak menyadari, tidak mengingat kepada sirullah nurullah, sesungguhnya dia adalah bangke, mislul hayawan, bangke binatang, dunal bakor, tapi bukan bangke sapi kata Nabi, pahyakal hinjir, tapi bangke babi. Nah disinilah bagaimana menyadari keberadaan dan ketiadaan diri kita. Allah justru dengan ketiadaan inilah keberadaannya. Makhluk keberadaan inilah ketiadaannya. Maka dalam hikam adharo wis ngadorkeun Allah. Adharo geus ngadohirkeun kayu menjadi asbak kayu. Adharo wis ngadohirkeun kayu menjadi asbak kayu. Li andahu karena satune kayu al batin. Kayu ini batin pada asbak kayu. Kaca ini batin pada gelas kaca. Karena gelas kaca ini piilnya si kaca. Karena kayu ini piilnya. Asbak kayu itu piilnya si kayu. Pekerjaan si kayu. Gitu loh. Dia menjadikan dirinya menjadi asbak. Maka inilah. Begitu kamu anggap ini yang ada asbak. Hilanglah di mata kamu kayu. Demikian pula Allah. Kalau kau anggap yang ada ini adalah hanya tadi semua kata Nabi man nadhara kulla syai'in malam yarallah fahuwal batil. Pada saat kau anggap segala semua ini adalah hanya makhluk batil. Kau anggap ini hanya sebatas ada asbak kayu, batilah pandanganmu. Nah, sekarang kata Syatoilah adharo wis ngadorkeun kayu wujuda kulla syai'in, wujudnya segala sesuatu, kayu menjadi asbak kayu, li annau karena satunya kayu adalah al batin. Kayu itu batin pada asbak kayu ini. Kaca ini batin pada gelas kaca ini. Kenapa kacanya menjadi hilang? Karena yang ada gelas kaca. Kenapa kayu ini nggak nampak? Karena yang ada hanyalah asbak kayu. Kenapa Allah hilang? Karena yang ada kamu. Wujuduka danbun. Itulah kata Nabi. Wujuduka danbun. Wujud kamulah sebetulnya penghalang itu. Dosa itu. Kenapa dosa? Karena tadi kau anggap kau ada, maka kau menghilangkan Allah. Bayangkan itu. Dosanya syirik jali. Kamu ada. Itulah Nabi Muhammad sahabat. 2 ayat dalam Al-Quran. Ya Muhammad wastagfir lidambika. Hei Muhammad, ampunlah pada dosamu. Kata ya Muhammad wastagfir aili dan biwujudika adalah dosa. Maka Nabi Muhammad apa kata beliau dalam sebuah hadis adalah sesungguhnya adalah wujuduka danbun. Wujudnya segala perkara ini dosa. Wujudnya asbak kayu ini adalah dosa bagi dia. Karena pada saat dia yang dohir pada kayu, asbak kayu ini, hilanglah si kayu. Pada saat yang dohir itu gelas kaca, hilanglah si kaca. Pada saat si kapas ini sudah jadi baju, hilanglah si kapas. Mana kapas? Nggak tahu lagi. Si baju ini nyembah sholat pada Tuhan yang dia sendiri nggak tahu. Sesungguhnya inna rabbaka atau binas, Tuhannya yang meliputi dirinya. Pada fiilnya, pada asmanya, pada sifat. Karena jahil pada Tuhan. Sehingga baju ini merasa mulia. Padahal sebenar-benarnya yang berbuat hanya kapas. Karena tubuh baju ini berasal dari kain. Kain berasal dari benang. Benang berasal dari kapas. Sama saja. Ya.
Gelas kaca ini dari kaca. Kaca ini dari biji kaca. Biji kaca itu adalah dari kosong. Kosong menjadi tadi. Allah tajali menjadi Nur Muhammad, biji kaca. Nur Muhammad tajali menjadi kaca. Nur insan. Kaca jadi Adam, jadi gelas kaca. Kalian bingung dengan hal yang demikian. Akhirnya kalian belangsak di dunia ini. Melahirkan sifat yang mustahil bagi Allah. Allah wujud. Kamu Adam, malah kebalik. Kamu wujud. Allah Adam. Nah inilah persoalan. Sehingga sholatmu tertolak. Tadi. Padahal Allah sudah ajarkan kepada maka kata Allah, sanurihim ayatina fil afaq, dan telah kuperlihatkan ayat-ayatku wapian pusihim dan dalam dirimu. Dan segala apa ini sebetulnya mana yang wujud, mana yang ada. Akhirnya pusing nggak punya duit, pusing gara-gara anak nggak bisa kerja, pusing anak nggak bisa apa-apa. Inilah akibat apa itu? Karena awalnya percaya pada gerombolan si berat. Inilah yang jadi persoalan makhluk di akhir zaman sekarang. Pahami? Kata Syatoilah, adharu wis ngadorikeun wujuda kulla syai'in. Kayu sudah menjadikan dirinya asbah kayu. Li'annahu karena satune kayu al-batin pada asbah kayu ini. Nah, bagaimana tugas si asbah kayu ini? Nah, tugas kita waqwa kata Syatoilah, dan harus mampu menghilangkan, menyadari sebenar-benarnya aku adalah asbah kayu. Tidak ada, yang ada hanyalah kayu. Nah, yang tadinya kayu ini batin, sekarang waqwa dan harus mampu menghilangkan wujuda kulla syai'in dalam bentuk asbah kayu ini. Li'annahu karena satunya adalah kayu ad-dohir. Kayulah yang dohir. Nah sekarang mana? Mana yang muhaddas? Mana yang kodim? Kayu yang kodim. Asbah kayu ini muhaddas. Mana di sini? Yang kodim itu adalah kaca. Yang muhaddas itu adalah gelas kaca. Itu saja tauhid itu. Maka dari awaludini ma'rifatullah. Awal yang harus dilakukan oleh si asbah kayu ini adalah kenal kepada kayu. Berarti itu inna rabbaka, sesungguhnya Tuhanmu lah yang meliputi dirimu. Hei asbah kayu, sesungguhnya kayulah, wujud kayulah kamu. Kaifa yutasawwaru ayyahjubahu syai'un wa huwa alladzi dhahara bi kulli syai'in. Bagaimana kayu mau terhalang oleh asbah kayu? Kaifa yutasawwaru ayyahjubahu syai'un wa huwa alladzi, tadi semua dhahara bi kulli syai'in wa huwa alladzi adhara li kulli syai'in. Bahkan sudah wujud qabla syai'in, sudah ada kayu ini sebelum ada asbah kayu. Bagaimana kayu terhalang oleh asbah kayu, padahal kayulah yang dohir pada asbah kayu? Bagaimana kayu terhalang oleh asbah kayu, padahal asbah kayulah yang wujud pada kayu ini? Bagaimana asbah kayu terhalang oleh asbah kayu, padahal kalau tidak ada kayu, tidak ada asbah kayu? Coba pikirkan oleh kamu, ya Karim. Bukan masalah tahajud duha, 1.000.000 tahun kalian tahajud, tapi tahajudnya si asbah kayu. Wahum yasabuna annahum yusinun, maksiat di hadapan kayu. Coba gimana nggak maksiat? Yang kerja dia, yang ada dia, yang wujud dia, kudratnya dia, iradatnya dia, ilmunya dia, hayatnya dia. Terus kamu akui. Coba inilah persoalan. Maaf ya, Abah bukan apa-apa. Karena silakan amalia yang seperti kalian lakukan, itu ya udah bener. Tapi itikad awalnya siapa yang ada, itu aja yang Abah ingin. Kenapa? Karena kamu tidak akan bahagia dengan tahajudmu 2.000.000 tahun. Itulah kata Allah, wahum yasabun annahum yusinun. Apa yang kamu lakukan itu, sholatnya si asbah kayu, puasanya si asbah kayu, tapi tidak menyadari sesungguhnya dia wujud karena wujudnya kayu. Coba kamu mikir, dengan asbah kayunya nggak usah pakai kitab sebenarnya. Dengan gelas, dengan kullu syai'in, segala sesuatu cukup, nggak usah pakai kitab. Karena semua isi alam ini kitab, termasuk diri kita. Baju ini,
topi ini, kacamata ini, apa yang bukan di sini. Segalanya adalah kullu syai'in babun ilallah, segala sesuatu jalan untuk membawa kenal pada Allah. Tinggal tadi. Maka kalau di dalam kitab Syirul Asrar dikatakan Allah adalah, maka yang paling pertama itu adalah dipahami, katakan tadi adalah kul hadihi sabili, adalah ad'u ilallah ala basiratin ana wa manittaba'an. Inilah jalanku, aku mengajak ke jalan Allah dengan pandangan jelas, aku dan para pengikut. Itulah jalan Allah. Quran mengatakan begitu. Inna rabbaka atau binas, dan Tuhanmu lah, dan kayulah yang meliputi asbak kayu. Gitu loh. Inna rabbaka. Rob itu apa? Segala sandaran. Nah itu tadi bedakan Allah dan Rob. Abah suka bingung lagi orang-orang sekarang. Kiai belum bedakan mana Allah mana Rob. Dari semua. Nah, inilah. Dari semua. Maaf ya sahabat. Dari semua. Itulah manusia bingung. Bagaimana mau cari-cari bambu. Udah jadi buku ini. Kali semua. Padahal ini semua kertas dari mana? Dari bambu. Bagaimana mau nyari-nyari itu pohon padi. Ini kertas yang warna kuning ini dari apa? Dari pohon padi yang digiling, jadi gulung, jadi bubur, jadilah kertas. Begitu bingung kalian, mana sih? Karena dia udah jadi di sini. Jerami itu udah jadi kertas, udah jadi kitab. Kalian bisa baca Quran, padahal itu jerami itu. Kata jerami, tolol. Tadi semua, kalau nggak ada gua, lu nggak bisa baca di dalil nih, firman ini. Inilah manusia, sahabat. Dari awal Allah ajarkan kau itu syatoilah. Abraha wis nganangkeun Allah. Kata syatoilah, Abraha wis ngawenangkeun laka kepadamu. Hei asbak kayu. Gitu. Tadi. Abraha wis ngawenangkan laka kepadamu. Hei asbak kayu. Gitu. Ada di semua. Abah usnanagan Allah laka kepada antanduro, lihatlah dirimu sendiri, gitu. Hei asbak kayu, lihatlah dirimu, wujud kamu wujud siapa, kudrat kamu kudrat siapa, irodat siapa, ilmu siapa, kalam siapa, basar siapa. Maka aku suruh kamu sholat biar kamu berwudu, cuci tanganmu biar engkau melihat siapa yang berdiri dalam sholat itu, kudratku, irodatku, tanganmu juga sama. Oh, kaki dicuci, tangan dicuci, tetap aja langkahnya maksiat. Matamu dicuci, sebenarnya penglihatanmu siapa? Basorku. Kenapa telingamu dicuci? Sama aku. Kenapa kamu kumur-kumur? Itu adalah juga sama. Kalamku. Kenapa ngisap air? Disitulah. Istinsar. Air masuk, air keluar. Wah, pikirnya kayak bagus. Istinsar. Tapi kita nggak arti. Harus aja on. Nggak sadar apa yang dimasukin air ke hidung keluar itu semua sirullah dan nurullah. Abah bisa menangkan, lihatlah dirimu. Makanya wapi anfusikum afalatum sirun. Dan kepada ikro kitabaka, hei asbakayu ikro, bacalah dirimu kitabaka kafa binafsika al yauma alaih. Kamu menghisab dirimu sendiri. Tuh. Antanduro untuk melihat yang berkaitan dengan apapun dalam dirimu dan di luar dirimu, pil mukawanat. Ternyata sebenar-benarnya kamu itu adalah pil mukawan. Sebenarnya mukawan, ternyata kawana. Ternyata yang menciptakan itu, yang diciptakan itu yang menciptakan. Tuh. Ternyata yang menjadikan gelas kaca ini adalah yang menjadi kaca. Maka kata Abah, ngaji hikam apa cukup pakai gelas aja dari awal. Min alamatil intimat sampai ujung. Cukup pakai gelas. Dan asbak. Apapun. Semuanya mengajarkan kita pada Allah. Kullu syai'in babun ilallah. Baben.
Apa ini? Dia sedang mengajarkan satu titik. Semuanya berasal dari titik yang sama. Dari alif, a, ba, ta, sa, ja, ha, kho, sampai ya. Ini sedang mengajarkan dari alif sampai al yakin. Dari semuanya, dari satu titik menjadi satu huruf jadi satu kata, kata jadi satu kalimat, kalimat jadi satu kitab, dari alif sampai ya. Inilah tadi. Maka kata Allah, awwalu ma khalaqallahu ruhi, awwalu ma khalaqan nuri, awwalu ma khalaqal kalam. Ini kalam. Tadi semua. Yang mengajarkan tadi, awwalu ma khalaqallahu akal. Nah, inilah hakikat akal. Dari satu titik jadi huruf, huruf jadi kata, kata jadi kalimat, kalimat jadi kitab. Ini dari satu titik yang ini satu titik. Titik. Jadi alif, titik, diriin. Titik, jadi ba. Coba kalau kalian ngerti dari kitab gini aja sudah cukup berjalan menuju Allah. Dari semuanya. Makanya kalau kita sudah mengerti tentang Allah dan semua makhluk ini adalah hanyalah sifatnya tagoyur, berubah. Maka jangan terjebak dengan tagoyurnya isi apa yang ditulis di sini. Nah, semua. Jangan tagoyurnya. Kayu menjadi asbah kayu. Kayu menjadi pelapon kayu. Kayu menjadi meja kayu. Jangan kamu tertipu. Inilah. Makanya. Abah Hawis kemenangkan laka kepadamu. Si kayu. Hei asbah kayu. Udah ngawenangkan si kayu kepadamu. Antanduro, lihatlah sebenar-benarnya kamu itu tidak ada. Yang ada hanya kayu. Gitu kan tadi. Ma yang berkaitan dengan dirimu jadi asbak. Gitu. Maka hikam. Tadi semua. Pil mukawanat. Ternyata si mukawan itulah si kawana. Ternyata sebenar-benarnya asbak itu kayu dari al-insanu siri wa nasirohu. Wal insan wallahul batinul insan. Dan kayu batinnya asbak kayu dan asbak kayu dohirnya si kayu. Allahu Akbar. Karena on saja kita akan tetap aja kamu lagi yang ada, kamu lagi yang pusing lagi. Akhirnya duit pusing ayah modal neraka. Coba terus mau ngapain manusia ini? Tadi sahabat, malam ini kemudian Abah ada tamu dari Depok ya, dan tamu ini cari-cari Abah salah alamat sampai ketemu ya. Walaupun Abah pulang dari Thailand tetap ketemu. Kalau orang yang sudah ketemu dengan hakikatnya Abah saya tuh pasti ketemu. Dari Jambi, dari mana, dari semua. Tapi tetangga Abah nggak pernah ketemu nyari Abah. Tadi semua. Sehat semua ya. Semua berkah semua. Maaf hari ini pakai baju biru karena pasang sponsor. Tadi semua. Besok mau hitam lagi. Karena Abah ini senang dengan kaos hitam. Karena sudah mati. Tadi semua. Ya. Kalau sudah baju hitam itu nggak ada sombong. Nggak ada lagi merasa hidup, merasa beramal, nggak lagi merasa mulia, nggak ada lagi semuanya. Udah lebur pada lautan, qada dan qadar Allah. Nikmati saja perjalanannya, senyum saja. Baru urusan kamu diberes, tiket ada yang ngurusin, makan ada yang ngurusin, hotel ada yang ngurusin, uang saku ada yang ngurusin. Kamu itu benar-benar, ini kamu mikirin beras, akhirnya kamu ini nggak sadar. Jadi Tuhan gagal. Tadi semua nuduh pada Firaun, tersadar jadi Firaun. Jalanan kita dari Allah adalah untuk kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillah, segalanya kita adalah berasal dari Allah. Segalanya adalah milik Allah. Wa inna, dan segala milik Allah, ilaihi, hanya kepada Allah lah, raji'un, dikembalikan.
Dalam Al-Quran Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatan. Allah berfirman, kaifa takfuruna billah, adalah mengatakan kenapa kalian kufur kepada Allah. Kenapa kalian tertutup untuk sadar kepada Allah. Padahal pada saat kita di dalam kandungan ibu, tertutup dengan air ketuban, kita adalah tidak punya penglihatan, tidak punya pendengaran, tidak punya kalam. Pada saat dalam alam arwah, dalam kandungan ibu, sebelum ruh ditiupkan pada diri kita, maka Allah bertanya kepada kita, alastu birabbikum, maka kita pada saat itu berada pada kesadaran yang sempurna. 100% kita sadar. Ruh kita adalah berkomunikasi bahasanya dengan Allah. Allah bertanya, alastu birabbikum, maka kita adalah menjawab, qalu bala syahidna. Tapi setelah ruh ditiupkan pada jasad, di hari pertama ruh ditiupkan, ruh berzikir Allah, 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 menyadarkan kepada si jasad tentang keberadaan Allah. 7 hari setelah ruh ditiupkan, ruh pun berzikir adalah hak, 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 bahwa Allah lah yang hak. Itulah Allah menyebut dirinya Allahu Hakul Mubin. Allah itu jelas, hakun, Allahu hakun, Allahu hayyun, Allahu qayyum, Allahu wadud. Maka Allah lah yang jelas. Allah pada usia setelah 3 bulan ditiupkan 40 hari, maka ruh mengingatkan kepada si jasad.